Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Banyak sekali peristiwa yang terjadi di Jember sejak sepekan dan tim redaksi kami telah menghimpunnya dalam Tajam Sepekan. Saya Primer Fantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Jember Supriyono mengaku mendengar informasi dari sejumlah guru tidak tetap atau GTT bahwa Bupati Faida mengatakan tuntutan SK yang diminta GTT adalah SK pengangkatan menjadi PNS dan hal tersebut sangat melanggar aturan. Padahal menurut Supriyono, PGRI bersama GTT hanya menuntut adanya surat penugasan dan SK yang nantinya bisa dijadikan persyaratan untuk mengajukan sertifikasi. Dalam aturan pengangkatan GTT menjadi PNS memang dilarang karena ketentuan menjadi PNS sudah diatur dalam Undang-Undang ASN dan hal itu tentu sudah diketahui oleh seluruh GTT sejak dahulu sebelum melakukan aksi mogok kerja. Di Dinas Pendidikan itu bisa berfungsi maksimal, bisa mengatur formasi, 1.500 itu akan tertempatkan, saya yakin itu. Tapi karena sementara ini memang untuk formasi tentang guru ya, jabatan guru di masing-masing sekolah, disetting di masing-masing sekolah yang menurut saya kita belum rapi gitu ya. Saya yakin memang ya 1.500 sisa gitu ya. Menurut Supriyono tidak ada alasan bagi Bupati untuk tidak mengeluarkan surat yang bisa meningkatkan kesejahteraan GTT. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Terbakarnya minibus ini terjadi di Desa Pecoro, Kecamatan Rambi Puji, Jember sekitar pukul 8.31 pagi hanya beberapa meter dari SPBU. Api cepat membesar karena mobil berisi BBM jenis premium dan nyaris membakar rumah warga. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan ceceran bensin yang keluar dari mobil terbakar tersebut. Polisi juga menyita sebuah tangki yang diduga untuk membawa bensin. Diduga kuat kebakaran akibat hubungan arus pendek sistem elektrik mobil. Kejadiannya kayak apa tadi Pak? Ini Pak? Saya yang tahu ya, saya kan bersih-bersih ini. Nggih. Tahu-tahu mobil itu berhenti di situ, belakangnya keluar asap terus ada apinya. Terus sopirnya keluar, Pak tolong. Saya kira pakai ini enggak mampu. Enggak mampu ya? Kenapa Pak? Loh ini kecil kayak gini, wes tadi. Hingga kini polisi masih mengejar sopir yang kabur dan menyelidiki kejadian ini. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Warga Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu dikejutkan dengan penemuan jenazah di kawasan hutan Gunung Manggar oleh petugas perhutani RPH Glundengan BKPH Wuhan Jombang. Jenazah yang diketahui atas nama Ustan Fahrudin usia 31 tahun tersebut langsung dibawa ke rumah duka di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Jombang. Pihak kepolisian sektor Ambulu masih melakukan penyelidikan atas penyebab meninggalnya korban dan segera melakukan visum. Menurut Nurholi selaku ayah kandung korban, almarhum Ustan Fahrudin meninggalkan rumah sejak tanggal 31 Januari 2018 yang lalu. Kabarnya warga sering menjumpai korban di kawasan hutan Gunung Manggar RPH Glundengan di petak 23F. Dan tak lama kemudian pihak keluarga korban mendengar kabar bahwa Ustan Fahrudin ditemukan tak bernyawa di kawasan dalam hutan. Ini sudah lama meninggalkan rumah, Pak? Tanggal 31 Desember. Itu tidak pamit, Pak? Tidak pamit? Enggak, lari. Oh gitu, langsung meninggalkan rumah gitu aja? Ya lari. Pada saat itu sempat berusaha untuk mencari nggak, Pak? Ya langsung sampai sekarang Bang. Baru ketemu. Saya melacak itu malam juga. Sampai malam ke gunung. 4 kali saya juga. Tahu kabar dari siapa, Pak, kalau putranya diketemukan? Informasi dari anak-anak. Tiap hari mencari, tapi setiap berjumpa dia lari. Di hutan itu, Pak? Iya, sampai di bawakan makanan itu dia tidak mau. Sering ketemu petugas tapi melarikan diri ya? Melarikan diri. Terus kondisi jenazah ini kondisinya tertutup atau gimana? Tidak tertutup.
Kayak orang tidur itu. Orang tidur gitu ya. Iya. Itu di petak berapa Pak? Berat 23F. 23F ya. 23F. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Akibat banyaknya proyek pembangunan infrastruktur yang diduga bermasalah dan belum selesai di tahun 2017 kemarin, sekelompok masyarakat yang tergabung dalam pemerhati infrastruktur Kabupaten Jember ingin adanya audiensi dengan pihak Kejaksaan Negeri Jember. Sejumlah proyek yang diduga bermasalah dan belum selesai diantaranya adalah pembangunan trotoar dan saluran drainase lingkungan kampus Tegal Boto, jembatan di Kecamatan Puger yang menuju jalur lintas selatan, dan pembangunan jembatan di Desa Poncen. Semua proyek pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Jember tersebut diketahui didampingi oleh tim pengawal pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah, TP4D dan Kejaksaan Negeri Jember. Namun menurut perwakilan pemerhati Muhammad Soleh, hingga saat ini tidak ada publikasi atau transparansi dari hasil pendampingan yang dilakukan oleh TP4D kepada masyarakat. Padahal semua proyek pembangunan tersebut menggunakan dana APBD yang merupakan uang rakyat. Kita melihat kondisi pembangunan infrastruktur Jember ini kan sangat memprihatinkan. Kok tidak ada publish kepada masyarakat? Masyarakat berhak tahu apa yang dilakukan selama ini oleh TP4D. Oleh karena itu, kalau memang TP4D hanya dibuat cantolan papan nama saja dalam tanda kutip, ya lebih baik tidak ada TP4D kan begitu. Untuk itu kami mengirimkan surat kepada Kejaksaan Negeri untuk beraudiensi, ingin tahu apa yang selama ini dikerjakan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Keabsahan surat tugas guru tidak tetap atau GTT yang diterbitkan oleh Pemkab Jember ternyata mendapat sorotan dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jember. Beberapa temuan yang dinilai janggal adalah tata naskah perundangan yang dianggap belum sesuai aturan. Selain itu, surat tersebut hanya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan yang berstatus PLT. Padahal menurut Ketua PGRI Jember Supriyono, pejabat PLT memiliki keterbatasan wewenang sehingga tidak bisa mengambil kebijakan strategis. Apalagi surat yang diterbitkan kemarin ternyata berlaku sejak Januari 2017 hingga Desember 2017, bukan untuk tahun 2018. Oleh karena itu, Supriyono meminta kepada Bupati untuk merevisi surat tersebut sehingga memberikan kepastian kepada GTT. SK yang dibuat oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan itu yang jelas perlu disempurnakan ya. Yang pertama dari sisi tata naskahnya, ya tata naskah SK. Ya mestinya harus mengacu kepada Permen Pan RB nomor 80 tahun 2012 tentang tata naskah membuat peraturan perundangan. Ya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Banjir luapan yang terjadi di Desa Sukerjo, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, merendam ratusan rumah warga dengan ketinggian air 75 cm hingga 1 meter. Banjir yang sering terjadi ini disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi, sehingga membuat saluran air sungai meluap ke perkampungan. Meski demikian, warga tetap bertahan di rumah dan berwaspada. Jika air semakin meluap, warga akan memilih mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Ya, sekitar habis maghrib itu, Mas. Curah hujannya sangat tinggi, Mbak? Iya, mulai jam 4. Jam 4 itu ya. Ini banyak masuk ke rumah. Ya, banyak. Saya cuma itu rumah tetangga yang masuk. Sudah yang masuk ya? Oh Iya. ya, dari yang rendah itu masuk semua ya? Iya. Mbak nggak khawatir airnya ada pertambahan air? Nggak khawatir. Ya, khawatir, Mas. Nggak mengungsi atau gimana? Ya, kalau besar yang ngungsi, kalau tidak yang buat apa ngungsi, ya enggak. Oh gitu ya. Tetap bertahan ini ya? Ya. Daerah Sukorjo sini sekitar 70 rumah. 70 rumahan itu Ya, ya? Pak? daerah sini saja. Kalau yang lainnya mungkin ya
banyak lokasi yang terendam juga selain sini. Paling dalam ini sampai berapa kedalaman air? Ada yang 1 meter, ada yang setengah meter. Ya, rata-rata 70-an senti lah. 70-an. Ini banyak masyarakat yang enggan untuk mengungsi rupanya itu. Ya karena nggak terlalu parah jadi mereka bertahan. Mungkin kalau di atas 1 meter pasti mereka mengungsi. Dari Bangsal Sari, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Oleh karena itu, saya dan segenap Dengan membawa spanduk dan poster bernada tuntutan, ratusan pekerja yang tergabung dalam Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau Sarbu Musi Jember melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Dewan. Mereka menuntut pemerintah daerah menertibkan perusahaan yang belum menggaji pegawainya sesuai dengan ketetapan upah minimum kabupaten atau UMK yang baru, yakni berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017. Berdasarkan Pergub tersebut, UMK terbaru Kabupaten Jember adalah 1,9 juta rupiah per bulan. Sejumlah pengurus Sarbu Musi kemudian diperkenankan masuk untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD yang juga dihadiri oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kabupaten Jember. Berdasarkan pengamatannya, Ketua DPC Sarbu Musi Jember Umar Faruk menemukan banyak perusahaan yang belum menggaji pegawainya sesuai UMK. Pihaknya menilai hal tersebut tentu merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Pergub yang sudah ditetapkan. UMK ini adalah hak. Tidak seharusnya kami meminta. Dengan dasar hukum, landasan hukumnya sudah jelas, konkret di 13/2003, terus Pergub juga ada di 13/2003 ada sanksi pidana. Harapan dari kami Dinas Tenaga Kerja, terutama yang memang sudah ada sertifikat PPNS-nya, penyidik pegawai negeri sipil ini bisa difungsikan dengan baik dan benar. Masih banyak pengusaha-pengusaha ini yang menjalankan usahanya melakukan perjanjian kontrak kerja di bawah norma. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan. Masuknya perusahaan milik warga asing di Kabupaten Jember tentu harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah dengan memberikan perhatian dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Oleh sebab itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember Bambang Edi mewajibkan perusahaan untuk merekrut tenaga lokal khususnya warga sekitar perusahaan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran di Jember. Penegasan ini diungkapkan menyusul adanya rencana pembangunan perusahaan semen di sekitar Puger milik warga negara Cina. Jelas saya sudah berkoordinasi dengan pendamping bahwa wajib hukumnya yang pertama kalau bisa adalah 90% dari warga Puger, khususnya kalau merambah ke luar harus orang Jember. Harus orang Jember itu komitmen baik Bu Bupati maupun dari pemerintah Jember untuk komitmen warga Jember. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan. Peran yang dilakukan tersangka menyalahgunakan kewenangan dimulai dari perencanaan dan pengusulan, dan seluruh kegiatan korupsi ini sudah didesain oleh tersangka serta beberapa tersangka lain yang kini masih proses penyelidikan. Sementara modus yang digunakan oleh pelaku dana bansos ini dianggarkan terlebih dahulu, lalu baru mencari kelompok penerima bansos tersebut. Hal itu bertolak belakang dengan Permendagri yang berlaku, yakni permohonan dan pengusulan proposal dari kelompok kepada Bupati lalu terbit SK, baru dana bansos tersebut dapat dicairkan. Usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Jember selama kurang lebih 8 jam, Thoif Zamroni langsung ditahan di Lapas Kelas 2A Jember dengan didampingi oleh pihak Kejaksaan Negeri Jember. Yaitu penahanan supaya yang bersangkutan atau tersangka tidak mengulangi perbuatan, tidak mempengaruhi, mengintimidasi para saksi dan menghilangkan atau mengganti barang bukti. Nah, jadi penyidikan ini, pengumpulan bukti-bukti sudah kita lakukan selama setahun. Tahun kemarin sudah kita kumpulkan
Nah, kaitannya dengan bantuan bansos tahun 2015 yang melalui usulan melalui DPRD Kabupaten Jember. Nilai total sebesar 33 miliar. Nah, ini tadi karena kita periksa dulu sebagai saksi, selanjutnya tim bersama saya melakukan ekspos. Perkara ini ditingkatkan ke penetapan tersangka atau tidak. Jadi semua penyidik menyampaikan hasil penyidikan dan disimpulkan memang cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan, yang mana sebagai Ketua DPRD Jember sebagai tersangka. Toif Zamroni dikenakan 2, 3, dan 11 tindak pidana korupsi dengan ancaman 4 tahun maksimal seumur hidup. Kejaksaan juga masih melakukan penyelidikan lebih lanjut tersangka lain karena diduga dengan modus yang dilakukan oleh PZ banyak yang terlibat dalam korupsi dana bansos ternak tersebut. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dituduhkan kepada Toif Zamroni oleh Kejaksaan Negeri Jember Rabu sore dinilai masih perlu ditinjau ulang. Karena kewenangan perencanaan dan penganggaran program hibah bansos dilakukan oleh 50 anggota DPRD dan Pemkab yang dibahas secara bersama-sama. Terkait usulan DPRD, hal itu dilakukan oleh seluruh anggota DPRD dalam setiap pembahasan APBD atas dasar serap aspirasi masyarakat. Apalagi kewenangan verifikasi, pelaksanaan hingga evaluasi program hibah bansos yang diusulkan dalam pembahasan APBD seutuhnya menjadi kewenangan tim verifikator atau Pemkab. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Ahmad Anwari untuk menanggapi persoalan kasus dugaan penyalahgunaan bansos kemarin. Menyiapkan tim penasihat hukum untuk mendampingi proses hukum yang menimpa Saudara Toif Zamroni sebagai Ketua DPRD dan dia adalah kader Gerindra. Seraya berdoa semoga Pak Toif dan keluarganya selalu diberikan ketabahan dan kesabaran menghadapi ujian tersebut. Meski demikian, Anwari menegaskan DPC Gerindra menghormati langkah hukum yang sudah dilakukan Kejari Jember atas dasar dan pertimbangan yang sudah diambil. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Penangkapan Ketua DPRD Jember Toif Zamroni oleh Kejaksaan Negeri Jember terus menjadi sorotan publik baik di tingkat lokal maupun nasional. Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Gerindra Wihadi Wiyanto meragukan tuduhan penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan kepada Toif karena penandatanganan APBD merupakan kewajiban Ketua DPRD. Apalagi eksekutor yang memverifikasi dan proses pencairan bansos lainnya adalah murni kewenangan Pemkab. Sehingga penangkapan Ketua DPRD bersifat janggal dan politis karena seharusnya yang diperiksa dan ditangkap terlebih dahulu adalah pihak eksekutif. Salahnya di mana? Tanda tangan Bupati, tanda tangan Ketua DPRD, tanda tangan. Eksekutornya siapa? Ya. Kan gitu kan? Ya. Eksekutornya kan itu eksekutif kan, orang-orang yang bupati juga kan. Dan kenapa itu nggak diperiksa? Periksa bupatinya. Ya kan? Iya. Jangan langsung main tahan, periksa bupatinya kalau berani kajarinya. Ya kan? Iya. Kajarinya suruh periksa bupatinya kalau berani. Ini kan semuanya kan berarti ada masalah. Semuanya. Jangan hanya ini sudah mengkriminalisasi Kajari. Ya, jadi Kajari mengkriminalisasi Ketua DPRD, ya kan? Karena Kajari adalah merupakan kaki tangannya bupati. Melihat daripada materi perkara dan paparannya ini sudah kriminalisasi dan politisasi. Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Jember membantah tudingan motif politis yang dituduhkan.
Kasih Intel Kejari Jember Agus Kurniawan menegaskan bahwa proses hukum yang dilakukan sudah berdasarkan tupoksi dan berlangsung sejak tahun lalu, sehingga tidak ada muatan politik apapun. Oh, tentunya kalau kami di sini bekerja tidak ada kaitannya dengan politis sama sekali, dan bahkan ini perkara ini sudah bergulir dari tahun kemarin kan gitu, sudah satu tahun berjalan, sehingga tentunya kami ketika menangani orang yang punya kapasitas politik ya tentunya bagi mereka akan mengaitkan dengan politis, itu sah-sah saja monggo. Tapi yang jelas di sini kami bekerja atas dasar tupoksi kami selaku penyidik, tentunya mendasarkan minimal 2 alat bukti kan begitu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Standar upah minimum kabupaten atau UMK adalah salah satu regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi kaum buruh atau karyawan. Sesuai peraturan Gubernur Jawa Timur, UMK Jember tahun 2018 ini adalah 1,9 juta rupiah. Namun diyakini tidak sedikit perusahaan nakal di Kabupaten Jember yang masih berani melanggar Pergub dengan menggaji karyawannya di bawah standar yang sudah diatur oleh pemerintah. Bahkan ada juga perusahaan yang menggaji karyawan di bawah 1 juta rupiah per bulannya. Praktek eksploitasi oleh para pemilik modal atau kaum kapitalis terhadap kaum buruh ini tentu membuat berbagai pihak sangat prihatin. Tak terkecuali Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kabupaten Jember, Bambang Edi. Oleh sebab itu pihaknya menegaskan bahwa standar UMK harus dilaksanakan oleh seluruh perusahaan, tidak terkecuali perusahaan lokal maupun asing. Kalau UMK, dia UMK. Ya, cuman mungkin karakter dari pemilik maupun dari pekerja yang mungkin kaget. Contohnya seperti tadi yang diutarakan bahwa salah satu freezer tidak dibersihkan atau belum sempat membersihkan, ternyata ada sidak oleh pemilik, dogi masih kotor. Ketahuan lah bahwa itu. Sambil mengumpulkan data, tidak menutup kemungkinan Disnaker Trans juga akan melakukan sidak ke berbagai perusahaan dan akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti melanggar aturan. Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan kaum buruh dan aktivis menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang menggaji karyawan secara tidak layak, yakni di bawah standar UMK. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Penahanan Ketua DPRD Jember, Thoib Zamroni oleh Kejaksaan Negeri setempat tampaknya akan menjadi polemik baru di Kabupaten Jember. DPC Partai Gerindra menilai ada sejumlah kejanggalan dalam kasus tersebut, karena sejatinya anggota DPRD hanya mengusulkan bansos sesuai persetujuan tim verifikasi Pemkab. Namun ternyata tidak ada satupun tim verifikasi Pemkab yang ditahan, padahal eksekusi anggaran merupakan kewenangan Pemkab. Selain itu, Kejaksaan juga dinilai tidak bisa menyebut kerugian negara secara pasti. Oleh sebab itu, Partai Gerindra bertekad akan terus memperjuangkan kadernya. KPD, kalau kemudian ditemukan adanya ketidaksesuaian maupun tidak sesuai peruntukannya, seharusnya eksekutiflah yang bertanggung jawab dalam hal ini. Karena tim verifikator adalah eksekutif. Kalau kelompok itu tidak sesuai dan itu fiktif atau tidak, itu tim verifikator berhak untuk dia dapat atau tidak dapat, bukan legislatif. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Aksi besar-besaran untuk mengkritisi kinerja pemerintahan Bupati Faidah yang rencananya akan dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat tampaknya mulai mendapat berbagai intimidasi. Oleh sebab itu, Korlap Aksi 212 Kustiono melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian agar keamanan lebih ketat sehingga tidak ada provokasi dari pihak lain. Maka kami berharap agar tidak ada elemen-elemen apapun selain Satpol PP dan seterusnya di pendopo nantinya. Ada elemen-elemen lain, elemen-elemen sipil yang kontra dengan kami. Sebelumnya apa mendengar ada itu? Saya mendengar ada isu itu bahwa kelompok kontra akan berjaga-jaga. Bahkan saya lihat di Facebook itu juga berstatement seperti itu. Mereka akan mengawal Bupati
dari ini kan sudah melecehkan kepolisian. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Usai sudah saya menemani Anda dalam Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Prima Ervantari bersama kerabat kerja yang bertugas mengundur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.